Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, proses hukum di insiden pesta rakyat yang diselenggarakan Gubernur Jabar Dede Mulyadi yang menewaskan 3 orang diambil alih oleh Direktorat Polda Jabar. Sejauh ini polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 10 saksi. Pasca pesta rakyat yang menewaskan 3 orang warga saat mengantri untuk mendapatkan makanan gratis yang diselenggarakan di kawasan Pendopo Garut, Jawa Barat Jumat lalu, Polda Jabar kini ambil alih. Untuk proses penyidikan selanjutnya kasus ini diambil alih Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum Polda Jabar. Polisi telah melakukan olah TKP dan memeriksa 10 saksi, mulai dari petugas pengamanan, Satpol PP, perwakilan event organizer, serta pihak lainnya. Kita sudah memeriksa beberapa orang, kurang lebih 10 orang. Kita lakukan pemeriksaan dan kita sudah serahkan semua ke Polda Jabar. Itu selanjutnya karena kita sudah serahkan ke Polda Jabar atau kita limpahkan ke Polda Jabar, untuk selanjutnya penanganannya di Polda Jabar. Sebelumnya pesta rakyat di alun-alun Garut, Jawa Barat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis. Situasi ini membuat sejumlah orang terinjak-injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya adalah anggota polisi. Dari Garut, Jawa Barat, Iis Solihin, iNews melaporkan. Buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online anak di bawah umur, petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas. Praktik prostitusi tersebut diduga dikendalikan salah satu napi dari dalam lapas. Petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas usai polisi membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan salah satu napi lapas. Petugas memeriksa satu persatu kamar napi untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Setelah disidak, 16 napi lapas dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pihak lapas menyerahkan proses hukum terhadap pelaku ke kepolisian. Kami menindaklanjuti terkait dengan informasi terkait yang tadi ditanyakan. Nah, tim kami melakukan razia dan saat itu memang ditemukan satu alat komunikasi dan kami juga memberikan ruang kepada tim Polda untuk menindaklanjuti itu. Kami mendukung sepenuhnya. Jadi pengungkapan itu sebenarnya hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya, Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan napi Lapas Cipinang berinisial AN 40 tahun. Pelaku telah menghuni lapas selama 6 tahun usai divonis 9 tahun penjara atas kasus yang sama. Polisi juga mengamankan 2 anak di bawah umur yang jadi korban eksploitasi seksual pelaku sejak 2 tahun lalu. Pelaku memasang tarif 1,5 juta rupiah agar korban melayani pria hidung belang. Sementara hasilnya dibagi jadi 2/50%. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kejagung kembali menetapkan 8 tersangka kasus korupsi pemberian kredit PT Sritex. Penetapan tersangka setelah penyidik melakukan gelar perkara. Dari 8 tersangka, 7 diantaranya pejabat Bank DKI, BJB, dan Bank Jateng. Hari ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi yang dipanggil pada hari ini. Penyidik berkesimpulan telah melakukan gelar perkara juga menetapkan 8 orang tersangka. Ke-8 tersangka tersebut yang pertama AMS selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023. Yang kedua, BFW selaku Direktur Kredit UMKM
merangkap Direktur Keuangan pada PT Bank DKI Jakarta tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Yang ketiga, PS selaku Direktur Teknologi dan Operasional PT Bank DKI Jakarta periode 2015 sampai dengan 2021. Yang keempat, YR selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Yang kelima, BR selaku Senior Eksekutif Vice President Bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten periode 2019 sampai dengan 2023. Yang keenam, SP selaku Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2014 sampai dengan 2023. Yang ketujuh, PJ selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2017 sampai dengan 2020. Dan yang terakhir, kedelapan, SD selaku Kepala Divisi Bisnis, Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah periode 2018 sampai dengan 2020. Kerugian negara dari pemberian kredit ini kepada 3 bank itu kurang lebih sebesar 1.088.650.808.028 rupiah, yang saat ini tentunya masih dalam proses penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPKRI. Ya, pemirsa, sebelum penetapan 8 tersangka baru, Kejaksaan Agung berulang kali memeriksa bos Ritex Iwan Kurniawan Lukminto dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank. Iwan Kurniawan Lukminto bersama kuasa hukumnya tiba di gedung Bundar Jampitsus Kejagung. Iwan diperiksa untuk kelima kalinya dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit bank yang menjeratnya. Dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke PT Sritex, Kejaksaan telah menetapkan 3 tersangka, yakni Iwan Setiawan Lukminto selaku Dirut PT Sritex 2005-2022, Diki Syahbandinata selaku pimpinan Divisi Korporasi dan Komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten tahun 2020, serta Zainuddin Mapa selaku Dirut PT Bank DKI tahun 2020. Pak, terkait penyitaan puluhan kendaraan kemarin yang